Perkenalkan, nama saya Miranisa Ulhak dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 102200057 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMB Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan dampak atau efek COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan satu dari banyaknya jenis virus corona yang berhasil diidentifikasi sampai saat ini. Sedangkan coronavirus ini merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut, ringan, dan sedang, seperti penyakit flu. Sampai saat ini terdapat 7 coronavirus yang telah diidentifikasi. Salah satunya yaitu bisa menimbulkan penyakit serius seperti COVID-19. Kehadiran virus corona atau COVID-19 telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia menurun. Bahkan lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund atau IMF telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada beberapa dampak atau efek COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air. Dampak ini secara pasif telah meluluhlantarkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Nah, mungkin itu pengetahuan saya tentang COVID-19 atau virus corona. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan inti yaitu dampak atau efek COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak hanya merugikan sekitar saja. Virus yang bermula dari Wuhan ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Salah satunya yaitu di Indonesia. Ekonomi global dipastikan lambat menurun dari penetapan WHO yang menyebabkan bahwa virus wabah corona ini sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi telah dilancarkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk WFH atau work from home. Dan beberapa kepala daerah juga memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Adapun dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, itu yang pertama ada industri yang terkena dampak. Industri-industri yang terkena dampak dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat tertinggi itu seperti perusahaan manufaktur otomotif yang di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksinya. Ada juga industri garment yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna untuk mengurangi penyebaran COVID-19 atau COVID-19. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami pada kerugian yang berujung PHK. Selain itu, sektor pemerintah dan penerbangan yang seperti penumpang juga ikut kena imbas dari COVID-19 ini. Tingkat kedua, yaitu tingkat sedang. Yang masuk dalam tindakan ini dan industri media dan pers yang terhambat dalam mencari konten berita. Dan tingkatan terakhir atau tingkatan ketiga yaitu tindakan terendah. Itu adalah industri sektor jasa karena sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun tapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu berpengaruh. Dampak selanjutnya yaitu meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin meluas terhadap para pekerja formal maupun informal. Kementerian Keuangan mencatat setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan dan 10% sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,24 jiwa orang merupakan berasal dari pekerja formal dan 265.000 lainnya pekerja informal. Yaitu PMI Manufacturing. PMI Manufacturing umumnya menunjukkan kinerja industri dalam negeri, baik dari sisi produksi, pendapatan baru, hingga ketenaga kerjaan yang sangat besar sehingga membawa dampak yang sangat berat, terutama bagi para buruh.
Kementerian Keuangan mencatat PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49, yaitu kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 1 2020 turun 3,7%. Yaitu dampak inflasi. Dampak inflasi, Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96% year on year. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas, perhiasan, dan beberapa komoditas pangan. Selanjutnya ada pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menumbangkan industri penerbangan. Setidaknya adalah lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari sampai Maret 2020. Dengan rincian 11.680 unit penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Dampak selanjutnya yaitu menurunnya jumlah wisman. Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat pasif. Tidak tanggung-tanggung, kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisman per hari. Kemudian selanjutnya kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan wisman tentunya memberikan pengaruhnya terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, mencapai lebih dari 300 miliar per hari. Yang terakhir yaitu penurunan okupansi hotel. Efek domino dari dibatalkan penerbangan, berkurangnya wisman juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan. Akibat menurunnya jumlah wisatawan mancanegara, Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat COVID-19 Indonesia telah kehilangan kucuran devisa dari sektor pariwisata, terpangkas 50% dibandingkan dengan tahun lalu. Mungkin itulah dampak atau efek COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu ekonomi sebagai pengganti ujian akhir semester. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.